Mel, udah lo jangan sedih ya. Ya gimana gue nggak mau sedih kalau misalnya semua orang nuduh gue. Ya padahal gue kan nggak ngelakuin apa-apa, Put. Sumpah itu bukan SIM card gue. Lo tuh udah gue anggap sister gue sendiri. Ya nggak mungkin lah gue tega ngelakuin itu ke lo. Ya udah, kalau gitu gue mohon sama lo maafin sikap pangeran tadi ya. Put, mungkin untuk masalah pangeran, gue masih harus butuh waktu, Put, untuk maafin. Tapi semoga aja masalah ini nggak bakal berpengaruh ya ke pernikahan Didi sama Ibu. Ya nggak mungkin lah. Lagian apa hubungannya juga masalah ini sama kedekatan orang tua kita? Ya gue takut aja kalau misalnya lo cerita ke mereka, nanti Ibu pikir gue jahat ke lo. Lo percayakan sama gue, Put? Sebenarnya gue... Jadi lo percaya sama Naomi, Put? Kayaknya gue tahu deh, supaya gue bisa ngeyakinin lo sama pangeran. Maksud lo gimana? Ya udah pokoknya sekarang lo suruh dulu pangeran datang ke sini dan gue bakal kasih unjuk kalau misalnya itu bukan SIM card gue. Itu sama sekali bukan SIM card gue yang di tas gue, oke? Kalau bisa panggil Atta juga. Tapi kayaknya nggak usah deh, pangeran aja juga udah cukup. Put, kok malah diem aja sih? Please do something. Iya, tapi lo mau ngebuktiin dengan cara apa maksudnya? Ya udah pokoknya nanti lo sama pangeran bakal tahu sendiri. Panggil aja dia dulu. Lo yakin? Ya sumpah gue yakin banget. Tapi gue masih bingung. Udah lo telepon aja pangeran dulu, oke? Pangeran, kamu bisa nggak sekarang ke taman deket kafe? Sekarang ya. Thanks ya, Riz. Lo udah mau percaya sama gue. Kok lo lepas sih? Lo malu ya kalau ada anak kampus yang lihat? Gue mau nanya sama lo. Apa bener? Bukan lo pelakunya. Kok Rizky malah ngomong kayak gini sih? Apa sebenarnya dia tahu soal SIM card yang gue taruh di tasnya Mel? Kok diem? Kenapa nggak jawab pertanyaan gue? Riz, kalau lo mikir gue tega ngelakuin itu semua ke Putri, lo salah. Justru gue kan maunya kapelan sama lo, bukan sama pangeran. Itu makanya gue minta ke Mas Jody. Tapi kan yang nolak Mas Jody juga, bukan gue. Oke. Oke, apa maksud lo? Oke, gue percaya sama lo. Thank you ya, Riz. 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 Apaan sih si Rizky? Nggak jelas banget. Sebenarnya gimana sih perasaan dia ke gue? Tadi tiba-tiba aja mau gandeng tangan gue. Sekarang balik cuek lagi ke gue. Pokoknya hari ini juga gue harus bisa bikin Rizky jujur soal perasaannya ke gue. Atta tunggu dong, Atta. Ih, lo kok malah tinggalin gue sih? Gue tuh kesel sama kalian semua. Mau-maunya dibohongin sama Naomi. Tak, lu mau sampai kapan nyalain Naomi terus? Kan tadi masalahnya udah jelas, udah selesai. Dan udah terbongkar juga Mel yang punya nomor fiktif itu bukan Naomi. Case close. Ji, tapi gue bisa buktiin kalau omongan gue ini bener.
Tak, udah cukup ya, Tak? Masalahnya tuh udah selesai, lu nggak perlu penasaran kayak gini lagi. Lu inget ya, gue nggak mau gara-gara rasa penasaran lu ini baby kriwil lagi nanti yang kena. Serah lu, Ji. Susah emang ngomong sama lu ya. Lu juga sih, Ji. Ngapain sih pakai bahas-bahas itu lagi sama Ata? Kan gak kelar-kelar jadinya. Lu apa-apaan sih baby kriwil? Emangnya salah kalau gue belain pacar gue? Ya bukan gitu maksud gue kali, Ji. Udah. Kalian berdua cuman masalah kayak gini aja kok berantem sih. Ya, tapi gue masih penasaran juga sih. Kok bisa ya si Ata sampai berpikiran kayak gitu sama Naomi? Sampai-sampai dia tuh kepikiran Naomi itu fake. Dia kan emang kayak gitu anaknya, suka overthinking. Ya yang overthinking tuh bukan Ata kali. Gue yang suka overthinking. Kalau si Ata mah slow aja. Makanya gue bingung tuh anak kenapa kayak gitu. Ngomong-ngomong pangeran kemana lagi? Katanya mau nyusul. Sabar aja dulu kali, Ji. Mungkin Pangeran lagi nungguin Putri yang ngobrol sama Mel. Biar dia ada waktu sendiri. Mending kita masuk aja yuk. Ya udah, yuk. Apa jadi gue yang buat nyamuk ya? Apalagi sih Putri Usus Goreng? Kenapa gak coba ketemuan sama dia? Iya, Mel bilang dia mau ngebuktiin kalau dia nggak salah. Alah, mau pembelaan apa lagi sih? Udah jelas-jelas dia salah. Ya aku juga nggak tahu sih, tapi Mel bilang mau ngajak kita ke suatu tempat. Udah deh, kamu ikut aja ya. Pangeran, gimana pun juga Mel itu calon saudara aku, jadi kamu juga harus baik sama Mel. Ya tapi ngapain aku baik sama orang yang jelas-jelas salah? Aduh, kamu tuh bisa gak sih ngertiin posisi aku? Aku tuh gak mau cuman gara-gara masalah ini ibu sampai tahu terus imbasnya jadi ke hubungan ibu sama Om Raymond. Please, Misya ikut ya. Please. Tapi kalau ternyata terbukti si email beneran salah, aku udah bilang ya Putri Usus Goreng. Aku nggak akan pernah maafin dia sekalipun dia mau jadi saudara kamu. Ya udah, nggak usah kayak gitu ngomongnya dong. Yuk Mel. Oke. Pokoknya sekarang kalian bakal tahu siapa yang sebenarnya fake. Pak Benny harus tolong saya untuk segera keluarin saya dari sini. Saya itu nggak bersalah, Pak. Saya nggak pantas untuk ada di sini. Cepat keluarin saya dari sini, Pak. Pak Alex, tenang saja. Tidak usah panik. Bapak bisa secepatnya dibebaskan dari sini. Gimana saya nggak panik, Pak Benny? Pak Benny pikirin deh. Mereka main bawa paksa saya ke sini. Polisi bagian penyidik sudah menjelaskan semuanya ke saya. Mereka terpaksa lakukan itu karena Pak Alex melakukan perlawanan ke petugas saat diminta untuk datang ke sini. Terus untuk apa dong saya dibawa ke sini? Tujuannya apa? Pihak kepolisian ingin meminta Bapak untuk memberikan keterangan lanjutan selaku saksi dari kasus Ibu Lydia karena Bapak partner kerja. Pak Alex bersedia kan? Kalau aku bersedia menjadi saksi lagi seperti tempo hari, pasti akan banyak pertanyaan lain ke aku. Apalagi saat polisi akhirnya tahu kalau aku sudah kenal Lydia sejak Pak Jaka masih hidup dan jadi partner bisnis setelah Pak Jaka meninggal. Aku nggak mau terjebak dengan menjadi saksi kasusnya Lydia. Bagaimana Pak Alex? Nggak, saya nggak mau. Saya nggak mau lagi terlibat sama urusannya Lydia. Udah cukup sekali kemarin itu aja. Saya dijadiin saksi waktu Lydia ditahan di sini. Sekarang saya nggak mau lagi. Bapak sendiri tahu kan, Pak?
Tapi Pak... Enggak, saya mau pulang sekarang pokoknya Pak. Pak Alex, tolong jangan mempersulit penyidikan kamu. Pak Alex itu kan hanya sebagai saksi. Tolong Pak Alex bisa kooperatif. Kalau Pak Alex tidak bisa bekerja sama, kami akan ambil tindakan tegas, Pak.